Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistara Devi dan rekan saya yaitu Arifa Ukaila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi diksi dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat, cermat, dan sesuai konteks yang digunakan penulis atau pembicara untuk menyampaikan ide atau pesan agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Penjelasan singkatnya, diksi tidak hanya berkaitan dengan kata apa yang dipilih, tetapi juga mencakup ketetapan makna, yaitu kata sesuai dengan apa yang dimaksud, kesesuaian konteks, yaitu situasi, tempat, dan lawan bicara, dan nilai rasa, yaitu halus, kasar, resmi, dan tidak resmi. Contohnya, kata meninggal lebih tepat digunakan dalam situasi formal daripada mati. Ketetapan diksi. Ketetapan diksi berarti menggunakan kata paling benar dan tepat untuk menggambarkan suatu makna atau objek sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Contohnya itu memengaruhi lebih tepat daripada pengaruh ketika berfungsi sebagai verba. Kesesuaian diksi. Kesesuaian diksi berkaitan dengan kecocokan kata dengan situasi, lawan bicara, konteks, dan tujuan komunikasi. Yang pertama, situasi. Situasi adalah keadaan atau kondisi saat komunikasi berlangsung, apakah formal atau tidak formal. Situasi formal, seperti rapat, pidato, surat resmi, menggunakan bahasa baku dan sopan. Contohnya, mohon izin menyampaikan pendapat. Lawan bicara. Lawan bicara adalah orang yang diajak berkomunikasi, yang memengaruhi pilihan kata, orang yang lebih tua, bahasa yang lebih sopan, teman sebaya, bahasa lebih santai. Contohnya berbicara kepada guru, apakah ibu berkenan menjelaskan kembali? Contohnya berbicara kepada teman, coba jelasin lagi dong. Yang ketiga, konteks. Konteks adalah latar belakang atau keadaan yang menyertai komunikasi, termasuk tempat, waktu, topik, dan suasana. Konteks akademik, istilah ilmiah. Konteks santai, bahasa sehari-hari. Contohnya, konteks ilmiah. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Contoh konteks santai, hasilnya naik sekali. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah maksud yang ingin dicapai melalui komunikasi. Memberi informasi, membujuk, menghibur, meminta atau menyuruh. Contohnya, memberi informasi. Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui bersama. Perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran arti kata dari makna awalnya. Bisa karena perkembangan zaman, budaya, atau konteks. Adapun bentuk-bentuk perubahan makna antara lain. Pertama, meluas atau generalisasi. Contohnya, sarjana dulu bermakna orang pandai, kini menjadi lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, menyempit atau spesialisasi. Contohnya, guru kini lebih spesifik pada pendidik di sekolah. Yang ketiga, membaguskan atau eufemisme. Contohnya itu tunanetra untuk buta. Yang keempat, memperburuk atau disfemisme. Contohnya, cerewet untuk yang banyak bicara. Yang kelima, pergeseran total. Contohnya, kabar angin kini berarti rumor. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna leksikal yang sesuai kamus. Makna leksikal adalah makna kata yang berdiri sendiri sesuai dengan arti dasar yang tercantum dalam kamus tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat atau situasi pemakaian. Makna denotatif menunjukkan arti kata secara lugas dan apa adanya, bukan kiasan atau sindiran. Makna ini bersifat netral dan mudah dipahami oleh semua orang. Contohnya, kata kursi bermakna tempat duduk. Kalimatnya, ayah duduk di kursi. Maknanya sesuai dengan kenyataan. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa, asosiasi, atau simbol tertentu. Contohnya seperti mawar.
disimbolkan sebagai perempuan cantik. Itu sebagai makna kias. Adapun contoh kada itu rumah, tempat kembali yang memberi rasa aman dan nyaman. Adapun contoh ketiga, buaya darat atau biasa disimbolkan sebagai laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. Kata umum dan kata khusus. Kata umum, kata yang cakupannya luas dan dapat mencakup banyak jenis benda, peristiwa, atau konsep. Contohnya hewan, kendaraan, buah, dan lain-lain. Kata khusus, kata yang cakupannya lebih sempit dan merujuk pada bagian tertentu dari kata umum. Contohnya hewan, seperti kucing, harimau, burung, ayam, dan lain-lain. Kendaraan, seperti sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Buah, seperti apel, mangga, pisang, pepaya, semangka, dan lain-lain. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya meja, suara, atau aroma bunga. Adapun kata abstrak adalah kata yang merujuk pada konsep atau gagasan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya cinta, keadilan, atau kebebasan. Definisi dan ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai kaidah resmi, ejaan, tata bahasa, dan pilihan kata, serta dipakai dalam situasi formal. Ciri-ciri bahasa baku mengikuti EYD, tata bahasa benar, pilihan kata resmi, tidak dipengaruhi bahasa daerah, dan digunakan dalam situasi formal. Contohnya, rapat akan dilaksanakan pada hari Senin. Definisi dan ciri-ciri bahasa tidak baku. Bahasa yang tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi dan digunakan dalam situasi santai atau informal. Ciri-ciri bahasa tidak baku, yang pertama tidak sesuai dengan EYD, yang kedua banyak singkatan atau slang, yang ketiga dipengaruhi bahasa daerah, yang keempat struktur kalimat tidak formal, yang terakhir itu dipakai untuk percakapan sehari-hari.